Jadi ibu SDG-nya gini. Jadi kalau misalnya ibu bilang pagi, itu tepuknya sekali. Kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali, kalau malam dia itu kalau tepuk tangan karena lagi tidur, senyap, sunyi gitu. Bisa? Iya. Bisa, kita coba ya. Pagi, siang, sore, malam. Oke, udah bisa ya, kita coba lagi ya. Siang, sore, malam, pagi, malam.
perusahaan itu tahu nih apa kekurangan mereka sih, kok bisa komplain gitu. Kemudian perusahaan tersebut tahu keinginan pelanggan apa sih yang diinginin pelanggan itu gitu, karena setelah komplain gitu kan, jadi pelanggan menjadi pelanggan yang komplain sebenarnya pelanggan yang loyal. Jadi kan misalnya nih kita udah loyal itu artinya kita membeli terus kepada toko tersebut gitu. Jadi itu sebenarnya kita loyal kan, makanya kita komplain ke toko tersebut. Kenapa sih servisnya tuh gak bagus, gak kayak kemarin gitu. Kemudian yang keempat ada pelanggan yang komplain jika dilayani baik cepat kita akan menjadi pelanggan yang loyal. Kalau misalnya kita yang komplain ke restoran atau ke toko, ketika kita komplain mereka nggak cepat tangkap, apa yang kita rasakan? Kesel kan? Iya benar, kesel, kecewa gitu, bahkan bisa marah ya kan? Kenapa sih lama kali gitu? Padahal kan kesalahan dari mereka gitu ya kan? Dan di itu ada terakhir, komplain menjadi media komunikasi perusahaan dengan pelanggan. Jadi ketika kita komplain itu kan berinteraksi dengan toko tersebut atau perusahaan tersebut. Jadi terjadilah komunikasi. Kemudian selanjutnya, nah penyebab komplain. Jadi menurut anak-anak itu semuanya, kenapa sih kita komplain gitu? Nomor satu, mereka jawab kan? Kenapa sih kita komplain gitu? Kenapa sih kita merasa kecewa gitu? Nggak sesuai ekspektasi, Bu. Iya benar, nggak sesuai ekspektasi. Jadi nggak sesuai ekspektasi. Jadi ketika kita ingin, misalnya nih kita ingin membeli tas, nah kita ekspektasinya itu kan kualitasnya bagus gitu ya kan. Pemakaian jam pajaknya itu ada jadi nggak sekali pakai itu rusak gitu ya kan. Jadi ada beberapa dampak nih bagi perusahaan ketika dia tidak menerima komplain dari kita. Ketika perusahaan nggak menerima saran dari kita, yaitu perusahaan itu akan pelanggan akan beralih ke hal lain. Jadi ketika kita nggak didengarkan, ketika berarti kan kalau misalnya kita komplain terus tuh nggak didengarkan oleh toko atau perusahaan, berarti kita kan merasa nggak dihargai ya kan, kesal gitu. Jadi kita akan pasti beralih ke tempat lain, cari toko lain gitu. Kemudian yang kedua adalah menceritakan komplain pada teman atau kerabat rekan kerja. Pasti kan kita ceritakan kan ke teman-teman ya kan. Misalnya ini anak ibu kelompok satu nih beli baju, kemudian nggak sesuai, kemudian komplainnya nggak terima, pasti cerita ke kelompok dua kan. Misalnya gitu, aku kemarin beli baju situ nggak sesuai loh, kemudian aku komplain nggak diterima loh, kemudian itu servisnya buruk gitu. Pasti kita kan cerita ke teman atau ke kerabat bahkan di sisi kita. Jadi itu akan menurunkan citra perusahaan. Kemudian ketiga itu ada menceritakan kekecewaan kita kepada media massa atau online. Ini ada yang kasih tahu nggak? Ada yang bisa beritahu nggak contohnya apa? Ini yang menceritakan kekecewaan pada media massa atau media online. Review online. Ah benar, tepuk tangan untuk kelompok 4.
biaya dan kemudahan. Dan metodenya itu tadi ada 4. Pasti ingat nggak anak-anak itu tadi metodenya? Pertama ada sistem keluhan dan saran. Yang kedua itu ada, ya betul, survei kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada belajar siswa. Yang terakhir ada analisis pelanggan. Ya benar. Jadi sudah sampai sini pembelajaran kita hari ini. Sebagai apresiasinya kita tepuk tangan dulu semuanya. Jadi sudah pengertian semua anak-anak ibu? Oke, udah paham ya. Jadi ibu akan mengasihkan tugas nih, kalian buka di bab 7 di akhir ya. Itu tugasnya berkelompok, buka halaman 127. Dan itu tugasnya kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan diselesaikan di pertemuan selanjutnya. Nanti kita presentasikan setiap kelompok masing-masing yang maju ke depan. Dan terakhir sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Ayo anak ibu sekretaris, mohon dibantu anak. Baiklah, sebelum kita pulang, kalian berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa Oke, terima kasih.